Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan channel Revolusi Skill. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya mengenai belajar Microsoft Excel pemula. Oke, adapun 7 topik yang saya bahas pada video kali ini. Yang pertama mengenai fungsi dari menu merger, dan kedua fungsi dari wrap text, dan yang ketiga fungsi dari menu indents. Dan yang keempat yaitu mempelajari tentang menambahkan baris dan kolom. Dan yang kelima yaitu memahami atau mengetahui dari menu formatting angka. Dan yang keenam yaitu menebalkan tabel. Dan yang ketujuh yaitu memahami tentang menu find dan replace. Oke, kita langsung saja yang pertama. Kita mempelajari tentang menu merger. Nah, di sini saya ambil contoh, saya ingin membuatkan total. Nah, seperti yang diketahui di sini teman-teman, menu total ini kan saya ingin jadikan satu dia. Dari B10 sama C10 ini saya ingin jadikan satu. Artinya saya ingin menggabungkan dua sel ini menjadi satu. Nah, itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan dari menu merger ini, teman-teman. Oke, misalnya kita langsung saja kalian blok dua kolom ini. Setelah kalian blok, kemudian klik merger. Nah, dua kolom tadi telah menjadi satu, teman-teman. Oke, seperti ini sudah menjadi satu saja dia. Sampai di sana sudah dapat dimengerti, teman-teman ya. Selanjutnya mengenai fungsi dari wrap text. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, di sini kan sebenarnya ada tanggal, nama barang, jumlah, harga satuan, dan harga total. Nah, di sini harga satuannya hilang ya teman-teman, tidak kelihatan. Nah, ini bisa kita gunakan dari wrap text. Nah, ini fungsinya, wrap text ini fungsinya untuk melipat ya. Bahasa sederhananya itu melipat dia. Nah, kita langsung saja coba kita blok bagian ini, bagian judulnya teman-teman ya. Kita gunakan wrap text. Nah, akan menjadi terlihat lebih rapi, teman-teman. Bentuknya akan seperti ini. Oke. Umpama nih, bagian awal katanya itu semua saya ingin jadikan, sebentar teman-teman. Umpama nih, saya jadikan huruf besar aja teman-teman ya. Sorry, saya jadikan huruf besar. Oke, seperti ini, biar lebih rapi kelihatan. Nah, ini kan masih posisinya kita ingin membuat rata-rata di tengah-tengah, teman-teman. Ini kita bisa memanfaatkan namanya menu Legend maksudnya ya. Saya kurang tahu bahasa Inggris, teman-teman. Jadi pokoknya inilah bagian ini. Nah, kalau kita ingin membuatkan tengah-tengah bisa gunakan middle Legend. Nah, akan jadi tengah-tengah. Kalau mau buat di atasnya atau top Legend bisa gunakan, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau saya sendiri saya gunakan yang tengah-tengah saja. Nah, kalau ini bisa membuatkan rata kiri, ini rata tengah, dan ini rata kanan. Oke, di sini saya buatkan rata tengah aja biar terlihat lebih rapi, teman-teman ya. Nah, itu tadi dari fungsi dari wrap text. Dan selanjutnya saya ingin membahas cara menambahkan baris dan kolom. Nah, di sini menambahkan baris ini terdapat dua cara sebenarnya yang digunakan, teman-teman. Oke, saya bahas yang pertama aja dulu. Satu-satu. Nah, umpama saya ingin menambahkan di bagian penjualan oli ini, teman-teman. Nah, umpama saya ingin menambahkan oli itu kan terdapat berbagai macam. Ada oli Yamalu, umpama ada oli apa lagi? Ya oli Yamalu sama oli apa lagi ya? Yang kita ketahui ada oli Gardan, kayak seperti itulah, teman-teman. Oke, umpama saya ingin menambahkan sini, taruh garis hijau, aktifkan sel pada bagian itu, teman-teman, bagian penjualan olinya. Kemudian kalian klik kanan. Klik kanan, pilih insert. Oke. Nah, di sini perlu yang kalian ketahui, teman-teman, ketika kalian ingin menambah baris, gunakan entire row. Kalau ingin menambah kolom, bisa menggunakan entire column. Nah, oke. Saya karena ingin menambahkan baris,
akan saya gunakan seperti itu teman-teman, menambahkan baris 1. Oke, sorry teman-teman, yang di bawahnya mungkin ulang entire row. Nah, seperti itu teman-teman. Umpama kita ingin menambahkan lagi nih, lagi 1, boleh insert entire row. Oke, nah itu kita sudah menambahkannya teman-teman. Oke, kalau ingin menambahkan kolom bisa menggunakan seperti ini teman-teman. Umpama saya ingin menambahkan kolom di sini, kita klik kanan, kemudian insert, pilih entire column. Kita oke. Nah seperti itu teman-teman ya. Kalau ingin menambahkan kolom. Oke, saya akan balikkan aja dulu. Nah di sini umpama saya ingin tambahkan Oli Yamalub. Oli Yamalub. Oke, ini kan sama Oli Gardan. Gardan itu saya buat sendiri nih teman-teman. Mungkin nggak ada namanya Oli Gardan. Dan nah ini kan bagian dari Oli teman-teman. Jadi kita pisahkan ini, kita masukkan ke dalam biar kita dapat membedakan bahwa ini merupakan bagian dari Oli. Nah ini bisanya kita akan memanfaatkan menu Legend teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, menu indent maksudnya teman-teman. Kita dapat memanfaatkan menu indent untuk membuatnya lebih ke tengah. Saya klik menu indent, klik lagi sekali seperti itu. Nah kita kan kalau susunan seperti ini kita tahu bahwa ini Oli Yamalub ini merupakan bagian dari penjualan oli teman-teman, seperti itu. Oke, sampai sana. Kalau ingin mengembalikannya teman-teman bisa juga menggunakan indent yang tanda panahnya ke kiri, seperti itu teman-teman. Nah sampai di sana dapat dipahami teman-teman. Jika belum nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian saya delete dulu tabelnya, delete ya, ini aja dah. Saya delete ini semuanya. Oke, sudah kembali. Nah langkah yang kedua untuk menambahkan kolom itu juga dapat menggunakan ini teman-teman. Kita langsung saja, ini merupakan langkah cepat sih sebenarnya. Mama, saya ingin menambahkan di Oli seperti tadi. Kemudian kalian klik kanan di sini, kalau udah muncul tanda seperti ini. Oke, kemudian pilih insert. Nah akan langsung dia otomatis teman-teman ya. Oke, kalau mau menambahkan kolom juga sama teman-teman, klik sampai muncul tanda seperti ini, kemudian kalian klik kanan, kemudian kalian insert. Nah akan muncul tabel sudah ditambahkan. Oke, sampai di sana dapat dimengerti teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas mengenai formatting angka. Nah seperti yang kita ketahui teman-teman, di sini kan angkanya masih berbentuk polosan teman-teman ya. Tidak bisa kita membedakan mana puluhan, mana jutaan dan lain sebagainya. Nah bisa saja 50.000 ini kita lihat 500.000 teman-teman, karena memang tidak ada titik ataupun koma sebagai pemisahnya. Nah itu untuk memisahkannya dapat memanfaatkan icon koma ini teman-teman. Oke, koma style ini tinggal kita klik saja. Nah ini sebagai kalau sudah muncul seperti ini maksudnya teman-teman, pagar kayak gini, tenang, jangan khawatir teman-teman. Kalian tinggal geser aja, sesuaikan besarnya. Nah akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita buatkan ini juga menjadi seperti pemisahnya. Oke, nah ini kan terdapat 2 desimal teman-teman. Ada 2 nol di belakang koma lah maksudnya. Ada 2 nol. Ini disebut dengan desimal teman-teman. Nah ini bisa kalian hilangkan dengan cara blok, kemudian pilih pada bagian desimal ini teman-teman. Decrease ya, decrease desimal. Oke. Kemudian kalian hapus 1 kali, 2 kali. Nah semuanya akan hilang. Kalau ingin mengembalikan bisa juga kalian klik yang arahnya ke kiri ya, increase, menambahkan artinya seperti itu teman-teman. Oke, nah ini juga kita hilangkan umpama. Kita hilangkan teman-teman. Nah ini akan lebih mudah dipahami. Nah umpama teman-teman juga ingin ini umpama dalam bentuk mata uang rupiah. Nah teman-teman bisa menambahkan rupiah di sini dengan blok dulu semuanya, biar tidak satu-satu nanti. Kemudian pilih di sini teman-teman. Di sini kan ada rupiah.
Nah, mungkin di laptop kalian teman-teman tidak ada rupiah, bisa dengan klik di bagian pojoknya, kemudian pilih More Accounting Format. Oke, seperti itu teman-teman, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk desimalnya tinggal kalian sesuaikan. Kalau saya sendiri pilih 0. Kemudian di sini teman-teman cari rupiah. Cari rupiah. Belum ketemu teman-teman, lumayan jauh tempatnya. Rupiah. Nah, cari Rp Indonesia teman-teman. Nah, ini Rp Indonesia, kemudian pilih OK. Nah, akan muncul secara otomatis teman-teman rupiahnya. Sini juga kita buatkan Rp. Ini teman-teman. Nah, ini kan tidak muncul, kemudian kalian geser aja. Oke, sudah teman-teman ya. Sampai di sana. Kemudian umpama teman-teman ingin menambahkan presentasi, bisa teman-teman dengan memanfaatkan ada menu persen namanya di sini. Oke, umpama di sini ingin menambahkan beberapa persen. Misalnya 10% ya. 10%. Oke, langsung saja klik presentasi di sini teman-teman, kita buatkan persen. Itu. Nah, ini akan langsung terbaca teman-teman. Tenang aja. Umpama kalau di sini dari teman-teman itu bentuknya desimal, umpama 0,20 ya. Ini juga 0,25. Sorry, 0,25. Kemudian di sini ada 0,5. Kalau di Excel itu komanya itu dengan menggunakan tanda titik teman-teman ya. Nah, ada juga sih yang menggunakan tanda koma, tapi kalau di Excel saya menggunakan titik 0,3 seperti itu. Oke, nah ini kalau bentuknya seperti ini gampang saja teman-teman, tinggal kalian drag ke bawah semuanya, kemudian pilih yang persentase. Nah, akan otomatis seperti ini teman-teman. Oke, sampai di sana sudah dapat dipahami. Nah, untuk harganya nanti kan bisa kalian kalikan dengan yang di sebelahnya ini teman-teman, dengan harga totalnya. Ini kan sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya saya ingin menebalkan tabel teman-teman ya. Nah, ini kan bingung kita membedakan antara judul dengan bagian dari isi dari judul itu teman-teman. Nah, oke, saya berikan warna dulu ini. Bagian ini kita bisa menggunakan yang namanya di sini teman-teman ya. Kita bisa menggunakan, sorry, bukan di situ teman-teman. Kembalikan dulu. Bisa menggunakan Legend. Oke, di sini kita pilih yang fill terlebih dahulu untuk mewarnai teman-teman. Pilih warna apa yang kalian butuhkan. Saya pakai warna ini aja. Nah, seperti itu. Semuanya akan diwarnai. Nah, selain itu juga kalian juga bisa langsung di sini aja teman-teman untuk memberikan warnanya. Warna itu bisa teman-teman. Oke, sorry, ini merger wrap text-nya udah hilang. Itu wrap text ulang. Sorry teman-teman. Tadi ada salah pencet. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kita buatkan wrap text ulang. Oh, ini udah muat teman-teman, makanya dia tidak mau lagi seperti turun. Kita bisa besarkan dengan cara seperti itu teman-teman ya. Besarkan, ini sudah rata tengah sih sebenarnya. Oke, selanjutnya kembali lagi ke hal tadi, itu memberikan warna. Sini juga kalian bisa memberikan warna sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, mau warna seperti itu teman-teman ya. Udah, nah kemudian selanjutnya kita ingin menebalkan tabelnya teman-teman biar lebih rapi. Bisa dengan menggunakan ini Legend ini teman-teman. Kemudian kalian pilih border. Nah, di sini umpama bagian atasnya saya buatkan tebal. Kemudian bagian sampingnya juga tebal, bagian bawahnya, bagian sampingnya juga tebal, dan juga bagian samping kiri kanannya tebal teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kemudian kalian pilih, sorry, yang bagian tengahnya jangan teman-teman. Kemudian kalian pilih OK. Nah, garisnya akan seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga kita ingin saya buatkan tebal saja teman-teman, biar lebih rapi dia.
Mana di border, kemudian bagian bawahnya, kemudian selanjutnya oke. Nah, tabelnya sudah rapi teman-teman. Oke, sampai di sini sudah dapat dipahami. Dan untuk yang terakhir saya akan membahas mengenai fungsi dari menu find dan replace. Oke, di sini bisa kalian umpama ingin mencari kata, dapat menggunakan menu find teman-teman. Umpama saya ingin mencari kata ban, kemudian kalian pilih find all. Nah, otomatis sel akan diaktifkan pada bagian ada kata-kata yang namanya ban teman-teman. Umpama saya taruh di sini selnya di bawah teman-teman ya. Kemudian saya cari kata yang namanya more. Kemudian saya find all. Nah, akan otomatis sel ini akan diaktifkan di sebelah bagian more-nya teman-teman. Nah, itu tadi fungsi dari find. Kemudian kita sekarang akan membahas menu replace. Umpama di sini ada kata-kata more, saya ingin ganti dengan kata besi. Dengan kata baut teman-teman ya. Baut, seperti itu. Nah, kita replace all. Nah, jadi kata baut ini, kata more tadi sudah digantikan dengan kata baut teman-teman. Nah, jadinya singkatnya menu replace ini fungsinya untuk mengganti kata-kata secara keseluruhan yang ada di bagian-bagian data teman-teman itu sendiri. Oke, mungkin sampai di sana dulu video kali ini teman-teman. Kita lanjutkan di part 5. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.